أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Bismillahirrahmanirrahim. Qulna ihbitu minha jami'a fa imma ya'tiyannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khawfun 'alaihim wala hum yahzanun. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. يَا بَنِي إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون. وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون. ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين. صدق الله العظيم. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita nikmat iman, Islam, dan kesehatan, sehingga kita dapat bertemu kembali dalam podcast Sinau. Semangat mencari ilmu. Salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, sahabat, dan pengikutnya hingga akhir zaman. Sahabat Sinau yang dirahmati Allah,
dalam suasana Ramadan yang berkah ini, kita akan bersama-sama menambah ilmu dan memperdalam pemahaman rukun Islam. Rukun Islam ini sangat penting agar kita bisa menjadi seorang muslim yang baik. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini, kita sudah kedatangan seorang narasumber yang insya Allah akan berbagi ilmu dengan kita hari ini. Beliau adalah Ustadz Syaiful Ansor, SPDI. Beliau adalah seorang guru di SD Al-Imam Islam School Balikpapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Syaiful Ansor, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah bi khair, sehat. Semoga Nazran juga sehat insyaallah. Ustaz, kan kita sering mendengar rukun Islam. Bisakah Ustaz jelaskan seberapa pentingkah rukun Islam ini dalam keberislaman kita ini? Baik, jazakumullah khair kepada Ananda Muhammad Nazran Al-Syarawi, siswa SD Al-Imam Islam School Balikpapan. Pertanyaannya bagus sekali. Terkait dengan rukun Islam. Jadi rukun, sebelum kita kemudian mengelaborasi lebih jauh tentang rukun Islam, kita memahami dulu apa artinya rukun ya. Karena rukun itu ada kaitannya erat dengan Islam, sehingga rukun Islam itu nanti kita bisa mendapat gambaran yang komprehensif atau holistik terkait dengan rukun Islam. Rukun itu sebenarnya dalam bahasa Arab. Jadi rukun itu adalah diksi bahasa Arab yang artinya bisa berarti adalah asas, dasar, tiang dan juga pondasi. Jadi dari sini kita bisa melihat Nazran begitu pentingnya asas atau rukun di dalam Islam, karena dia bisa menjadi pondasi atau tiang di dalam Islam begitu ya, dan Islam. Oleh karena itu biasanya rukun itu adalah mufrad, jamannya adalah arkan. Jadi arkanul Islam. Jadi rukun-rukun Islam. Dan ini juga seperti hadis Rasulullah SAW ketika menjelaskannya kepada malaikat Jibril juga dan juga para sahabatnya. Ya Muhammad, akhbirni anil Islam. Kata malaikat Jibril, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam, jelaskan atau kabarkan kepada kami apa itu Islam. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, al-Islamu an tashhada an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqimus shalah wa tu'tiyaz zakat wa tasum Ramadan wa tahajjul bait in istata'ta ilaihi sabila. Jadi ini adalah pondasi di mana seorang muslim yang baik maka dia harus mengerjakan rukun Islam sesuai dengan kemampuannya semaksimal mungkin begitu. Terkait dengan rukun Islam yang pertama, syahadat. Bagaimana kita bersyahadat yang benar, Ustaz? Baik, ini juga hal yang sangat penting sekali Nazran tentang syahadat. Dan ketika syahadat ini adalah menjadi rukun Islam yang pertama, maka sudah otomatis syahadat ini menjadi faktor atau elemen unsur yang sangat penting sekali dalam berislam, di mana syahadat ini menjadi starting point ya, menjadi starting point atau titik awal seseorang kemudian menjadi seorang muslim. Makanya seorang mu'allaf dia harus mengucapkan 2 kalimat syahadat. Dan syahadat itu sesungguhnya adalah persaksian ya. Syahadat itu adalah persaksian, dan di mana syahadat ini ada 2. Yang pertama adalah syahadat tauhid, dan yang kedua adalah syahadat rasul, di mana bunyinya adalah asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tidak ada ilah, tidak ada Tuhan yang berhak disembah, la ma'budu bihaqqin illallah, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian syahadat rasul adalah aku bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Dan syahadat ini seharusnya harus diyakini sepenuh hati. Dalam hati kita seorang muslim harus meyakini memang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala Rabb adalah Tuhan dan tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala, lalu kemudian Nabi Muhammad adalah utusannya. Maka seorang muslim itu harus meyakini hal ini. Dan seorang muslim yang punya syahadat yang benar, syahadat yang kuat Nazran, maka sesungguhnya syahadat ini akan mengubah hidupnya. Seorang yang punya syahadat yang kuat, iman yang kuat, maka hidupnya itu akan berubah. Dan banyak sekali dicatat di dalam sejarah kalau kita memflashback Nazran, yaitu orang-orang yang dulunya dia dianggap hina oleh orang-orang kafir Quraisy Mekah ketika itu, tetapi ketika syahadat, ketika iman telah merangsek ke dalam dadanya, maka dia akan berubah menjadi sosok yang mulia. Contoh misalkan Nazran adalah seorang Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah adalah orang budak belia, hitam, legam, kalau senyum hanya giginya putih yang kelihatan Nazran.
Nazran. Tetapi kemudian ketika hidayah Islam masuk ke dalam dadanya, dia mengakui bahwa Allah itu adalah Tuhannya dan Nabi Muhammad adalah Rasulnya, maka dia menjadi sosok seorang yang mulia di mata Allah dan juga Rasul dan juga para sahabatnya. Kita tahu sejarah seorang Bilal bin Rabah, dia menjadi muadzin Rasulullah dan kemudian bahkan terompahnya sampai terdengar di surga. Dan Bilal bin Rabah adalah seorang yang Masya Allah tabarakallah, adalah seorang mulia. Padahal dulu pada masa kafir Quraisy Mekah, dia dianggap sebagai orang budak yang kemudian tidak ada nilainya. Oleh karena itu pertanyaannya adalah, sejauh mana keimanan, sejauh mana syahadat ini merangsek ke dalam dada kita sehingga dapat mengubah mindset kita, mengubah tatanan hidup kita untuk menjadi seorang muslim yang baik. Karena ini bisa menjadi ada otokritik buat kita kalau kita menjadi seorang muslim, seorang mukmin, tapi kita belum bisa menjadi mukmin yang baik. Karena sesungguhnya keberimanan, keberislaman kita ini harusnya mengubah kita menjadi sosok muslim yang baik. Jadi sibghah Allah. Karena akidah ini, tauhid ini, syahadat ini sesungguhnya adalah sibghah atau celupan-celupan yang harusnya kita menjadi pribadi yang baik, muslim yang baik begitu. Lalu kenapa sholat jadi rukun Islam kedua setelah syahadat? Baik, tentu ada alasan yang penting Nazran. Ketika syahadat tadi adalah menjadi rukun Islam yang pertama, maka sholat itu menjadi rukun yang kedua yang disampaikan oleh Rasulullah, seperti yang tadi disampaikan dalam hadisnya kepada malaikat Jibril dan juga para sahabatnya, itu wa tuqimus shalah. Jadi mendirikan sholat. Sholat ini adalah dikatakan juga oleh Rasulullah sebagai as-sholatu imaduddin. Sholat itu adalah tiang agama. Kita bisa membayangkan Nazran atau pemirsa, sebuah rumah, maka kalau dia didirikan tanpa tiang, maka rumah itu akan menjadi rumah yang rapuh. Jembatan semegah, sebagus apapun tanpa tiang, dia tidak akan mampu berdiri. Begitu juga seorang muslim. Maka untuk menegakkan tiang agamanya, dia harus menunaikan sholat. Bahkan yang spesialnya Nazran, ibadah sholat ini adalah ibadah yang kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada Rasulullah itu tanpa perantara. Biasanya kalau ibadah atau syariah yang lainnya melalui perantara malaikat Jibril begitu ya. Tetapi ibadah sholat ini langsung Nabi Muhammad SAW mendapatkannya dalam proses yang disebut dengan Isra Mi'raj. Nabi Muhammad melakukan Isra, perjalanan pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, di Masjidil Aqsa lalu kemudian naik ke lantai 1, ke langit 1 sampai 7 dan Sidratul Muntaha, dan di tempat inilah Allah Subhanahu wa Ta'ala memerintahkan kepada Nabi Muhammad dan juga umatnya untuk menunaikan salat. Jadi saking pentingnya ibadah sholat ini, Allah perintahkan khusus ya dalam sebuah peristiwa khusus kepada Nabi Muhammad, sehingga sholat ini adalah satu hal yang sangat penting Nazran. Dan tidak hanya itu, tapi sholat ini harus menjadi wajib yang tidak boleh tinggalkan ya. Saking wajibnya Nazran, kalau ada orang sakit tidak mampu berdiri, dia boleh duduk. Kalau tidak mampu duduk, dia bisa berbaring. Dan tidak hanya itu, karena sholat ini adalah amal soleh yang akan pertama kali nanti dihisap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita teringat satu hadis yang disampaikan oleh Rasulullah lewat lisan beliau yang mulia yang tidak pernah berdusta 14 abad yang silam. Inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah min amalihi as-salah. Kata Nabi Muhammad SAW, yaitu amal soleh, amal perbuatan yang pertama kali kelak di akhirat akan dihisap, akan dihitung, akan ditanya. Itu bukan hajinya, itu bukan sedekahnya, itu bukan puasanya, itu bukan zikirnya, tapi kata Rasulullah adalah sholatuhu, yaitu sholatnya. Kalau sholatnya sholahat, kalau sholatnya itu baik, kalau sholatnya itu sempurna, insya Allah faqad aflaha wa anjaha, maka sesungguhnya dia telah beruntung dan kemudian berhasil. Oleh karena itu, ini juga menjadi pengingat reminder buat para siswa-siswi dimanapun Anda berada, jangan sampai meninggalkan sholat. Karena sholat ini adalah komunikasi paling penting kita kepada Rabb kita, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bayangkan, seorang yang sholat dengan baik, maka dia akan menjadikan tenang hatinya Nazran. Coba bayangkan ketika dia takbir Allahu Akbar, dia membayangkan dan dia mentadaburi, mentafakuri bahwa Allah itu maha besar dan tidak ada yang lainnya selain Allah yang maha besar. Jabatan, dunia, keluarga, anak, istri, harta, mobil yang mewah dan lain sebagainya, itu tidak apa-apanya. Yang maha besar itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketika azan berkumandang,
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Harusnya kita sebagai seorang muslim yang mendengarkan panggilan Allah, kita tinggalkan dunia, kita tinggalkan urusan dunia untuk menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan khawatir apa yang kita tinggalkan nanti akan merugikan kita, waktu mungkin berkurang atau bukan. Tapi dengan kita meninggalkan amal atau perbuatan urusan duniawi, kita dahulukan Allah dan menunaikan salat, maka Allah akan memberikan keberkahan kita di dalam menjalankan hidup. Oleh karena itu, sekali lagi jangan sampai lupa untuk menunaikan salat, karena salat itu wajib bagi setiap muslim dan muslimah. Bagaimana tinjauan Ustadz tentang rukun yang ketiga, yaitu zakat? Seberapa penting juga zakat bagi sendi kehidupan, baik secara personal maupun komunal seorang muslim? Baik, ini juga hal yang penting Nazaran, di mana zakat tadi adalah ada rukun yang ketiga. Zakat sebenarnya secara bahasa adalah dia bisa berarti suci, bisa berarti juga tumbuh dan berkembang. Lalu pertanyaannya adalah suci dari apa? Insya Allah orang yang berzakat itu dapat mensucikan jiwanya dari dosa, dapat kemudian mensucikan harta bendanya mungkin dari hal yang subhat ataupun yang haram. Dan zakat itu adalah diperuntukkan kepada zakat itu dibagi menjadi dua. Yang pertama ada zakat disebut dengan zakat fitrah, yang kemudian timingnya atau waktunya adalah khusus maksusah, adalah pada bulan suci Ramadan. Dan kemudian juga kalau zakat mal itu yang tadi adalah zakat fitrah, yang kedua adalah zakat mal. Zakat mal juga tidak semua orang kemudian diwajibkan menunaikan zakat mal Nazaran, karena hanya orang yang kemudian punya nisabnya, harta yang sudah cukup nisab dan haul dan milkutam dan lain sebagainya dan seterusnya Nazaran. Dan zakat ini adalah sangat penting sekali sebagai sebentuk filantropis ya. Filantropi adalah kita berbagi kedermawanan kepada sesama umat manusia yang kemudian tidak seberuntung yang Allah titipkan rizkinya misalkan. Karena contoh misalkan Nazaran, orang yang menunaikan zakat mal adalah orang yang mampu, yang memang sudah sampai nisabnya ya, dia punya harta kemudian dia menunaikan zakatnya kemudian diberikan, itu juga ada yang disebut dengan mustahik. Mustahik itu adalah orang yang berhak untuk menerima zakat ya. Ada kemudian ada ibnu sabil, ada amil, ada gharim, ada riqab, ada miskin, ada fuqara begitu ya. Ada 8 asnaf ya. Yang kemudian berhak menjadi mustahik untuk menerima zakat begitu. Dan ini juga dilakukan oleh pada zaman Rasulullah, para sahabat, dan kemudian pada zaman tabi'in, di mana ketika umat Islam ini menunaikan zakat, baik itu zakat fitrah dan zakat mal dengan baik, orang kaya yang punya sudah nyampe nisabnya dimulaikan zakatnya, maka insya Allah umat Islam tidak akan kelaparan Nazaran. Tapi faktanya adalah tidak sedikit umat Islam yang Allah titipkan rizki banyak, tetapi kemudian dia tidak menunaikan zakatnya, sehingga kekayaan ini tidak terdistribusikan dengan baik kepada orang-orang yang membutuhkan. Oleh karena itu zakat ini jangan dipandang sebagai pemborosan atau pemubaziran, jangan. Tapi zakat ini dipandang sebagai pensucian dan untuk menumbuhkan dan mengembangkan rizki yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan kepada seorang muslim. Nah, sekarang bagaimana makna dan hikmah di balik rukun Islam yang keempat, yaitu puasa yang sedang kita lakukan? Baik, Masya Allah, Tabarakallah. Ini puasa juga, Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah dipertemukan dengan bulan suci Ramadan. Doa-doa kita yang selama ini kita panjatkan kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Pada kesempatan kali ini kita berada pada bulan suci Ramadan, dan puasa Ramadan ini adalah menjadi rukun Islam juga yang sangat penting Nazaran ya. Jadi bulan puasa syahrul Ramadan adalah sidus suhur ya, dia penghulunya bulan. Kenapa? Karena bulan puasa Ramadan ini adalah bulan yang Allah berikan banyak fadilah, Allah berikan banyak keutamaan, Allah berikan banyak keberkahan di dalamnya, Allah akan berikan rahmat di dalamnya. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mewajibkan umat Islam atau orang yang beriman itu berpuasa. Kita teringat satu ayat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan di dalam Al-Quran Nazaran, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, wahai orang-orang yang beriman, telah aku perintahkan, syariatkan, wajibkan kepada kalian untuk berpuasa sebagaimana kami wajibkan kepada orang-orang sebelum kamu agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Jadi yang menarik di sini Nazaran adalah puasa itu ada endingnya.
ada goalsnya, tujuannya. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk menjadi orang yang bertakwa. Oleh karena itu proses di dalam menjalankan ibadah puasa ini juga bukan sederhana Nazran, bukan hanya menahan. Karena al-imsak, menahan di sini sesungguhnya adalah bukan anil muftirat, bukan hanya menahan dari hal yang membatalkan puasa, tidak makan, tidak minum begitu. Kalau yang sudah punya istri kayak Ustadz Aznur ini, dia tidak menggauli istrinya pada siang hari, bukan. Tetapi untuk menyempurnakan pahala puasa adalah seseorang dia tidak hanya meninggalkan anil muftarat, tapi dia juga meninggalkan dari semua hal maksiat yang dapat mengurangi pahalanya. Maka orang yang berpuasa itu tidak boleh menggibah, tidak boleh menggunjing, tidak boleh membuli, tidak boleh mencuri, tidak lain yang perbuatan dosa maksiat yang lainnya, karena itu dapat mengurangi pahalanya. Oleh karena itu dikatakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal 'atah." Begitu banyak orang yang berpuasa Nazran, tetapi dia tidak dapat mendapat pahalanya kecuali hanya al-ju' wal 'atah, yaitu lapar dan haus saja. Oleh karena itu orang berpuasa sesungguhnya juga selain yang sulit untuk haus dan lapar adalah menjaga matanya dari yang haram, lisannya dari ngebuli, matanya dari pandangannya maksiat, kakinya melangkah tempat yang buruk, tangannya untuk tidak mengambil yang bukan haknya begitu. Jadi puasa dan dalam puasa ini juga banyak sekali fadilahnya. Panjang Nazran kalau kita jelaskan, tapi satu hadis Rasulullah yang reminder kita untuk memanfaatkan bulan suci Ramadan dengan semaksimal mungkin adalah Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sesiapa kata Rasulullah yang shoma tadi itu berpuasa ya, imanan wa ihtisaban, karena keimanan penuh, keimanan kepada Allah, ihtisaban penuh dengan ihtisaban ya, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, maka dia akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu ma taqaddama min dhanbi, yang telah lalu. Jadi bulan Ramadan adalah momentum terbaik, momentum yang sangat mahal sekali, di mana banyak orang yang ingin bertemu, ya Allah temukan aku Pak dengan bulan suci Ramadan, tapi dia tidak bertemu dengan bulan suci Ramadan. Oleh karena itu di bulan Ramadan ketika Allah pertemukan kita dengan bulan Ramadan, maka ini adalah this is the time yang paling berharga kita untuk memanfaatkan bulan Ramadan dengan sebaik mungkin Nazran. Dan terakhir nih Ustadz. Siap Nazran. Bagaimana tinjauan Ustadz terkait dengan haji atau rukun Islam yang terakhir ini? Baik, Masya Allah. Ini juga rukun Islam yang terakhir tentang haji. Ini juga hal yang penting, Nazran. Karena kalau kita kembali kepada makna secara etimologi dan terminologi tentang rukun, rukun adalah sebuah pondasi. Untuk memperkuat pondasi keberislaman seseorang, maka dia harus menunaikan haji. Cuma catatannya, Nazran, kata Rasulullah, wa tahujjul baita in istata'ta ilaihi sabila, yaitu haji ke Baitullah in istata'ta ilaihi sabila, jika kalian mampu. Kenapa? Karena memang ibadah Nazran, ibadah yang punya anasir, ibadah yang punya kompleksitasnya begitu banyak adalah haji ya. Karena kenapa? Haji itu adalah ibadah yang memerlukan banyak hal. Yang pertama, dia secara fisik ya, secara fisiknya kuat. Kenapa? Karena dia harus umroh, dia harus sa'i, dia harus tawaf, dia harus wukuf di Arafah segala macam. Jadi butuh energi yang luar biasa begitu. Tidak hanya itu, tapi juga haji itu membutuhkan dana yang besar, ya kan? Dana yang besar, jutaan rupiah. Bahkan haji furoda ini Ustadz Aznur mungkin juga sudah daftar haji furoda yang ratusan juta rupiah begitu Nazran. Ada mungkin orang sampai jual mobilnya segala macamnya. Ini bukti bahwasanya ibadah haji itu Allah syariatkan dan menjadi rukun Islam yang kelima. Tapi memang tidak hal yang mudah. Ini juga sulit, butuh perjuangan dan pengorbanan luar biasa. Pengorbanannya itu adalah bukan hanya tentang fisik. Jadi makanya itu kalau ada para pemirsa mumpung masih muda, kuat energinya, dapat melangkah dengan baik dan punya duit, maka harus segera mungkin untuk daftar haji. Dan hikmah daripada haji adalah bagaimana kita menapak tilas ya, selain juga menunaikan syariah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan, jadi rukun Islam yang kelima. Tapi dengan haji ini kita semoga dapat menapak tilas perjalanan Rasulullah dan juga Nabi Ibrahim alaihissalam dan putranya Ismail. Kita flashback di tawaf, bagaimana tawaf di sekeliling Ka'bah segala macamnya, tapi juga kita dapat meningkatkan iman kita sebagai bekal untuk menapak tilas kehidupan yang penuh dengan ujian dan cobaan. Dan semoga kita semua dipanggil oleh Allah untuk berziarah ke tanah suci Mekah dan juga Madinah insyaallah untuk menunaikan haji dan umrah. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Jinau, tetap semangat mencari ilmu, karena ilmu yang kita pelajari hari ini akan menjadi bekal berharga di dunia dan akhirat.
Jangan lupa terus ikuti podcast Sinam. Semangat mencari ilmu. Di episode berikutnya, insya Allah kita akan membahas ilmu yang lebih banyak dan lebih bermanfaat. Saya Muhammad Nazarun Al-Syarawi beserta seluruh tim yang bertugas memohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.